Haleluya. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan, dan yang pastinya dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama, saudaraku, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, untuk merenungkan satu ayat dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan, meneguhkan, mengokohkan, dan bahkan membangkitkan iman kita untuk kita tetap kuat, untuk kita tetap mampu dan sanggup menghadapi setiap tantangan-tantangan yang ada di depan kita dan yang mungkin hari ini sedang kita hadapi. Kita akan renungkan bersama-sama dari Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat mengatakan sebagai berikut. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya ingin mengulangi satu ayat ini, membacanya kembali. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terjemahan yang lainnya mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang diucapkan oleh Daud ini adalah sebuah kalimat yang luar biasa. Bagaimana dia menyampaikan sebuah pengalamannya, menyampaikan iman dan percayanya bahwa meskipun dia ada di bawah bayang-bayang maut, dia tidak takut bahaya. Kita bisa menerima dua berkat dari kalimat kesaksian yang disampaikan oleh Raja Daud ini dengan dua cara. Yang pertama, kita bisa mengetahui apa yang diucapkan oleh Raja Daud ini adalah sebuah kalimat yang besar. Tahu, mengetahui. Dan biasanya ketika kita mengetahui saja, meskipun itu tentunya adalah sebuah berkat yang bisa kita terima pada saat kita membaca kalimat ini, ya, biasanya akan diterima oleh anak-anak Tuhan yang belum pernah mengalami, belum pernah berada di dalam bayang-bayang maut itu. Jadi dia hanya mengetahui bahwa ini adalah kalimat besar, ini adalah kalimat yang luar biasa. Bisa jemaat bayangkan bagaimana orang yang berada di di bawah bayang-bayang maut itu, dia bisa memiliki hati yang tidak takut. Ya. Bagaimana di depannya ada kematian yang harus dia hadapi dan dia tidak mengalami ketakutan. Bagaimana di belakangnya ada bayang-bayang kematian yang mengintai dan dia tidak mengalami ketakutan. Ini kalimat besar, ini kalimat yang luar biasa, ini kesaksian yang luar biasa. Dan jemaat Tuhan yang belum pernah berada pada bayang-bayang maut, ya, biasanya menerima berkat ini melalui pengertiannya, pengetahuannya, bahwa kalimat ini adalah kalimat yang luar biasa. Dan itu adalah berkat dan itu sangat baik sekali. Tetapi bagi orang yang pernah berada di bawah bayang-bayang maut, seperti yang pernah saya alami, berada di bawah bayang-bayang maut, kalimat ini bukan hanya saya mengerti, saya ketahui bahwa kalimat ini besar dan kalimat ini luar biasa, tetapi juga bisa saya rasakan bahwa ini memang sebuah kalimat yang luar biasa.
Bagaimana seseorang yang berada di bawah bayang-bayang kematian, bayang-bayang maut itu, dia tidak mengalami ketakutan, tidak takut bahaya. Bagi saya secara pribadi yang pernah mengalami satu kondisi berada di bawah bayang-bayang maut, saya bukan hanya mengerti kalimat ini kalimat yang luar biasa, tetapi saya bisa merasakan ini kalimat yang besar. Kalimat yang luar biasa. Dan saya mempercayai bahwa pengalaman orang yang tidak mengalami ketakutan meskipun berada di bawah bayang maut itu adalah sebuah pengalaman supranatural dan tidak mungkin pengalaman itu berasal dari kekuatan dirinya sendiri. Secara manusiawi tidak mungkin. Karena secara manusia daging kita ini lemah. Dan bahkan ketika Yesus Kristus sendiri berada di bawah bayang-bayang maut, ketika dia berada di Taman Getsemani, bukit doa itu, di mana Tuhan seringkali datang ke tempat itu untuk berdoa. Bagaimana Yesus menghadapi bayang-bayang maut yang ada di depannya, dia mengalami kegentaran. Nah, dua hal ini saya hubungkan antara pengalaman Daud dengan pengalaman Tuhan kita Yesus Kristus. Kalimat yang diucapkan oleh Raja Daud pada waktu Raja Daud mengatakan bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, berjalan dalam bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Bukan berarti dia tidak pernah mengalami ketakutan terhadap maut itu. Karena apapun dia adalah seorang manusia. Bahkan Yesus Kristus, dua hal ini saya hubungkan. Pengalaman Yesus Kristus, kemanusiaan Kristus, dagingnya Kristus, tulang darah daripada kemanusiaan Kristus itu ketika menghadapi bayang-bayang maut itu dia mengalami ketakutan. Artinya apa? Artinya bahwa sama seperti Yesus ketika bayang-bayang maut itu ada di depannya, secara manusiawi dia mengalami kegentaran, tapi setelah itu dia tidak mengalami ketakutan. Artinya bahwa kalimat yang diucapkan oleh Raja Daud ini tidak menyatakan bahwa dia tidak pernah takut, tetapi dia telah melewati ketakutan itu. Sama seperti Yesus Kristus pada waktu dia ada di Taman Getsemani, dia mengalami ketakutan, tapi setelah menghadapi penyaliban itu, dia tidak mengalami ketakutan. Itu artinya apa? Dia melewati ketakutan itu. Mampu menghadapi ketakutan itu. Nah, sama seperti Raja Daud. Pasti dia pernah mengalami ketakutan ketika dia berada di bawah bayang-bayang maut. Tetapi akhirnya dia mampu melewati ketakutan itu sampai pada akhirnya dia tidak mengalami ketakutan itu. Sehingga dia bersaksi bahwa meskipun dia berada di dalam bayang-bayang maut, dia tidak takut bahaya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang yang saya ingin bagikan kepada saudara sekaliannya adalah bagaimana pengalaman Daud bisa melewati ketakutan itu sampai akhirnya dia bersaksi bahwa dia tidak takut lagi meskipun berada di bawah bayang-bayang maut. Nah, di ayat yang sama itu sebenarnya sudah memberikan sebuah pengalaman, sebuah kesaksian apa yang membuat dia bisa melewati ketakutan itu sampai pada akhirnya dia tidak mengalami ketakutan itu. Yang pertama, Daud mengatakan di ayat yang keempat dari Mazmur pasal yang ke-23, mengapa dia tidak takut? Karena dia memiliki sebuah keyakinan, dan bukan hanya sebuah keyakinan tapi ada sebuah pengalaman secara pribadi bahwa Tuhan itu menyertai dia. Tuhan itu beserta dengan dia. Tuhan menyertai itu adalah sebuah fakta
fakta, tetapi dampaknya satu orang dengan orang yang lainnya itu bisa dipengaruhi oleh keyakinannya, oleh imannya, oleh percayanya. Karena seseorang yang meskipun disertai tetapi dia tidak memiliki keyakinan yang teguh bahwa dia disertai, ya ketakutan itu pasti akan tetap membayangi dia dan akan tetap dia alami. Tetapi ketika dia memiliki sebuah keyakinan bahwa penyertaan Tuhan itu ya dan amin, bahkan ketika dia berada di bawah bayang-bayang maut sekalipun Tuhan ada di sampingnya, ketakutan itu menjadi sirna. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam kondisi yang kita hadapi, dalam situasi yang kita hadapi, bagaimana dengan keyakinan dan iman percaya kita? Memang ini mudah untuk dibicarakan, Pak. Ya. Tetapi kita harus membangun iman kita. Dan ketika saya berbicara seperti ini, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, bukan berarti saya tidak pernah mengalami sebuah pergumulan. Bagaimana saya harus meyakinkan diri saya sendiri bahwa Tuhan itu menyertai saya. Ini penting sekali. Yakinkan dirimu, bangun imanmu, bahwa Tuhan itu besertamu. Bukankah Tuhan berkata bahwa, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Ini luar biasa. Dan ketika kita tahu, dan bukan hanya tahu, jemaat yang dikasih Tuhan, tetapi kita merasakan, mengetahui, mempercayai, dan merasakan bahwa Tuhan itu menyertai kita, itu akan membuat ketakutan kita menjadi hilang. Kita mampu melewati ketakutan itu. Bukankah itu yang Tuhan lakukan juga pada waktu dia ada di Taman Getsemani? Bagaimana dia harus bergumul dengan Tuhan. Dan sampai pada akhirnya ketakutan itu dia lewati. Ini yang pertama. Yang kedua, jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang disampaikan oleh Raja Daud? Dia menyampaikan hal yang kedua, yaitu gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tentunya ya, ini adalah sebuah kalimat gambaran dari sebuah pengalaman yang dialami oleh Daud sebagai seorang gembala. Bagaimana dia pada waktu menggembalakan domba-dombanya yang sebenarnya tidak terlalu banyak itu, dia membawa 3 perlengkapan yang selalu ada. Yang pertama adalah gada, yang kedua adalah tongkat, dan yang ketiga yang selalu dia bawa adalah ketapel. Tetapi di dalam kasus ini, pada waktu dia menuliskan Mazmur pasal 23, dia memberikan sebuah gambaran bagaimana Tuhan itu memegang gada dan Tuhan itu juga memegang tongkat. Nah, 2 benda ini pada waktu Raja Daud menyampaikannya, Raja Daud ingin memberitahukan kepada kita semuanya, ya. Gada itu biasanya terbuat dari akar kayu yang sudah cukup tua dan keras. Ujungnya biasanya lebih besar daripada yang pangkalnya, begitu ya. Pangkal biasa dipakai, ujungnya lebih besar. Dan biasanya ini dipakai oleh seorang gembala ketika domba-dombanya terancam oleh binatang buas. Jadi gada ini bisa dipakai untuk memukul daripada musuh. Gada ini bisa dipakai untuk memukul daripada binatang-binatang liar
binatang-binatang buas yang mengancam daripada domba-dombanya, atau mungkin dari jarak jauh gada ini bisa dilemparkan atau diayun-ayunkan sedemikian rupa sehingga binatang-binatang buas yang tidak menerkam daripada domba-domba itu menjadi ketakutan dan lari. Ini juga yang akan dilakukan oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan berusaha, ya, dan tentunya usaha yang dikerjakan oleh Tuhan adalah usaha yang berhasil dia untuk menghalau musuh-musuh kita. Dan yang kedua adalah tongkat. Ya, tongkat itu biasanya ujungnya, ya, itu lancip, ya, dan kemudian pangkal yang dipegang itu berbentuk bengkok seperti payung, ya, seperti payung, gagang payung. Itu memiliki dua fungsi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yang ujung, ya, itu biasanya dipakai oleh seorang gembala ketika domba itu sudah mulai melenceng sedikit, dia akan menggunakan ujungnya dengan memukul secara pelan untuk mengarahkan domba itu kembali kepada jalurnya dan kembali kepada rombongan. Dan kemudian pangkal yang melengkung itu seperti gagang payung itu biasanya akan dipakai untuk mengait atau mengangkat yang dikalungkan ke leher daripada dombanya ketika domba itu hampir terjatuh ke dalam jurang. Artinya apa? Artinya bahwa bagaimana Tuhan memelihara kita, dan ketika kita berada dalam posisi yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, Tuhan akan mungkin memukul kita secara pelan-pelan. Dan ketika kita hendak binasa karena terjatuh dalam jurang, Tuhan akan menggunakan pangkal daripada tongkat yang dimiliki oleh seorang gembala itu. Leher kita dikaitkan di leher kita dan diangkat supaya kita selamat. Mungkin memang itu terasa sedikit sakit. Artinya apa? Artinya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ini menjadi sebuah gambaran yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Nah, oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap percaya, bangkitkan imanmu, yakinkan dirimu bahwa Tuhan adalah gembalamu. Dan yang terpenting adalah, jikalau jemaat ingin menerima berkat-berkat dari penggembalaan Tuhan, berilah dirimu, relakanlah dirimu untuk digembalakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetap semangat, percaya, Tuhan memberkati, dan kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Haleluya. Kami bersyukur Bapa yang baik atas anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Hari ini kami merenungkan satu ayat kebenaran firman Tuhan yang menguatkan, yang membangkitkan, mendorong kami untuk kami percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan tolong mereka. Teguhkan, kuatkan. Beberapa dari antara jemaat-Mu yang mengalami pergumulan, Tuhan jamah mereka, kuatkan iman mereka, bangkitkan pengharapan mereka, dan nyatakan kuasa mujizat dan keajaiban-Mu untuk mereka. Terima kasih Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Biarlah nama-Mu diagungkan. Biarlah nama-Mu yang menerima segala puji dan hormat. Terima kasih, dan kami juga bersyukur untuk saudara-saudara kami yang telah melewati masa-masa, melewati bayang-bayang maut itu, dan Kau selamatkan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati saudara sekaliannya. Haleluya, haleluya. Amin.